Baiklah, saya Elsanti. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang bagian pertama, yaitu ada bagian A, pengertian PPK atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan pertama tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, yaitu petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Selanjutnya yaitu ada bagian B, tujuan dari PPPK atau P3K. Tujuan dari P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RJP kalau perlu. Dan yang terakhir, mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua ada mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Yang pertama, mengadakan diagnosa dan menangani korban dengan prioritas yang logis. Dan yang terakhir, memperhatikan kondisi atau keadaan atau penyakit yang tersembunyi. Adapun yang ketiga, menunjang penyembuhan, yaitu mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis secara transportasi korban dengan tepat. Untuk mencegah bahaya maut, kita harus bertindak merawat dan mengobati penderita yang menderita bahaya maut. Yang dinamakan orang yang berada dalam bahaya maut ialah orang yang berada dalam keadaan syok, pendarahan ke dalam atau keluar yang hebat, dan yang terakhir pingsan. Jika orang sudah berada dalam bahaya maut, maka kita harus melakukan yaitu merawat dan mengobati shock, merawat dan mengobati orang yang di saat pendarahannya, dan terakhir merawat dan mengobati orang yang pingsan. Selanjutnya yaitu ada bagian C, prosedur atau langkah-langkah PPK. Yang pertama ada perhatikan keadaan si korban, yaitu sadar, pingsan, atau sebagainya. Selanjutnya, jika mungkin bahwa korban lakukan apa saja yang bisa dikerjakan, serta segeralah memberikan berita kepada dokter atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang kedua, tertibkan masyarakat di sekitarnya. Kalau ada yang melakukan tindakan buruk, juga untuk memberikan ruang dan udara yang cukup. Jika keadaan memaksa dan ahli atau medis belum datang, lakukan prosedur gawat darurat. Dan selanjutnya ada cara memanggil mobil ambulans atau menggunakan telepon untuk meminta bantuan, yaitu yang pertama, tekan nomor telepon gawat darurat. Selanjutnya sebutkan ada identitasmu, lokasi atau tempat kejadian di mana korban berada dengan jelas, jenis penderita atau kecelakaan yang dialami korban, apakah karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, tindakan kriminalitas, dan sebagainya. Selanjutnya keadaan penderita atau korban, sadar, pingsan, dan sebagainya. Dan sebutkan jumlah penderita. Dan yang terakhir, keterangan lain yang dianggap perlu. Untuk orang yang meninggal ketika kejadian, maka kita harus memberitahu pada polisi. Rawatlah sampai polisi atau keluarganya datang. Yang terakhir, jika tidak ada yang datang, bawalah segera ke rumah sakit atau kantor polisi. Selanjutnya bagian D, yaitu cara menghentikan pendarahan. Ada cara-cara menghentikan pendarahan, yaitu 1. Menggunakan jari tangan dengan menekan pembuluh darah yang terkena antara luka dengan jantung. 2. Menggunakan kain bersih atau pembalut atau sapu tangan pada luka pembalut tekan. Yang ketiga, beban putar hanya pada pendarahan tertentu yang besar yang membahayakan jiwa korban. Catatan, orang dewasa biasanya mempunyai darah di atas 6,25 liter. Kehilangan darah sebanyak 1,5 liter saja dapat mengakibatkan kolaps. Kehilangan darah hingga 2,25 liter dapat menyebabkan kematian. Adapun guna pembalut, tujuan pembalut adalah mencegah atau menghindari terjadinya cemar atau infeksi akibat kuman atau racun pada luka. Adapun macam-macam pembalut, yaitu ada pembalut segitiga, pembalut gulung, dan
pembalut pekat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nurhafizah Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurhafizah Yuliana akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian E, peralatan PPK dan obat-obatan. Nah, untuk peralatan PPK yang harus kita siapkan yaitu ada kapas, pembalut perkat atau plester, kain segitiga atau mentela, pembalut gulung atau kasa, pembalut kasa atau gaas berban, gunting, pipet pentetes mata, pinset atau alat pencapit, karet penasar atau bebat putar, turniquet untuk menahan pendarahan, bidai, kontak atau tas PPK yang harus tertutup rapat. Nah, adapun peralatan atau obat harus diberi etiket atau tanda, yaitu yang pertama ada warna biru untuk obat luar, tidak boleh diminum. Nah, untuk warna obat dalam, untuk warna merah atau hitam untuk obat-obatan yang beracun atau berbahaya. Nah, tuliskan tanggal penerimaan obat atau pembeli, dana, batas kadaluarsa. Nah, simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu ada obat-obatan yang harus disediakan, yang dimana yang pertama obat merah, yaitu untuk obat luka baru yang ringan. Nah, ada juga yaitu obat luka yang berat atau berbahaya. Nah, ada juga perbalsem atau salep obat luka lama, ada amonia liquida atau perangsang bagi yang pingsan. Nah, ada juga larutan Browdy pembersih luka atau pencuci luka. Nah, ada juga ball water atau pembersih atau pencuci luka. Bisa juga untuk mata. Nah, ada juga Zolfazine atau pengobatan mata yang sakit. Nah, minyak kayu putih yaitu penggosok atau penghangat tubuh. Nah, ada bubuk sulfanimide atau pengering obat luka. Ada tablet nuret obat sakit perut, mulas dan keracunan. Nah, ada tablet Cina untuk penyakit malaria, untuk tablet untuk sakit kepala, demam dan sebagainya. Selanjutnya itu untuk gangguan umum. Nah, gangguan umum adalah terasa sakit tubuh si penderita karena kecelakaan derita yang dialami. Nah, gangguan umum disebabkan fungsi atau kerja jantung, paru-paru, dan otak terganggu. Sedangkan gangguan setempat adalah rasa sakit yang diakibatkan karena luka sakit tertentu yang ada pada suatu tempat. Nah, tetapi jika gangguan setempatnya cukup hebat atau berat bisa mengakibatkan gangguan umum. Nah, adapun macam-macam gangguan umum, yaitu yang pertama ada lena kolaps. Nah, untuk lena kolaps yaitu suatu tanda-tanda kekurangan derajat keadaan akibat terbakar sinar matahari, kekurangan oksigen atau sesak, kedinginan, kurang makanan atau keletihan yang sangat. Nah, untuk gejalanya adalah penglihatan terganggu, pusing dan mual. Adapun sebabnya yaitu di mana pendarahan darah ke otak berkurang dikarenakan emosi yang hebat. Adapun berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa ada udara segar. Nah, keadaan lemah karena menderita sakit. Nah, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, keringat dan letih. Apalagi bila perut kosong. Nah, adapun cara penanganannya yaitu tidurkan tanpa bantal kalau wajah penderita pucat dan berikan bantal kalau wajah penderita tampak memerah. Nah, kompreslah dengan air dingin lalu bawa si korban ke tempat yang teduh dan berudara segar. Nah, longgarkan pakaian kencang atau mengikat. Nah, kalau menggigil selimuti tubuhnya, berilah air minum. Nah, yang kedua yaitu ada shock atau gugat. Nah, penyebabnya adalah pendarah keluar maupun ke dalam. Nah, kecelakaan peristiwa yang mengejutkan, terkejut rasa takut, sakit yang hebat atau berat, pendarahan yang hebat, yang banyak atau besar, luka bakar yang harus menyebabkan cairan dapat merembes keluar dan pembuluh-pembuluh darah.
Nah, adapun dengan gejala yaitu muka pucat, lemah, keringat dingin, gelisah, dan lemas. Nah, adapun cara penanganannya yaitu yang pertama, bawa ke tempat teduh, longgarkan pakaian yang kencang atau mengikat. Tenangkan atau hibur si korban. Jika ada luka, hentikan pendarahan dan hilangkan rasa sakit si penderita. Nah, panggil dokter atau bawa ke yang ahli. Nah, si penderita ditutup baik-baik dengan kain agar tidak dingin, tetapi sebaiknya harus dijaga supaya ia jangan keringatan kepanasan. Nah, yang terakhir yaitu ada pingsan. Nah, jika orang yang tidak sadarkan diri, maka kita sebut dirinya itu pingsan. Artinya kehilangan derajat kesadaran. Nah, ada beberapa macam pingsan, yaitu yang pertama ada pingsan berbahaya akibat gugat yang keras, penyakit panas dan kejang-kejang atau karena keracunan. Nah, ada juga pingsan yang kurang berbahaya, yaitu diakibatkan penyakit ayan atau epilepsi. Nah, ada juga pingsan yang tidak berbahaya, yaitu diakibatkan terlalu capek atau kepanasan sewaktu upacara sekolah misalnya. Adapun gejalanya yaitu tidak sadarkan diri, tidak mendengar dan merasakan sakit. Nah, biji mata tidak bergerak, tidak merasa adanya tusukan-tusukan kecil. Nah, adapun cara penanganannya yaitu yang pertama itu dengan untuk mengembalikan kesadaran orang yang mengalami kepingsanan dapat menggunakan buah-buahan yang menyengat dan merangsang seperti minyak wangi, minyak nyong-nyong, anomia, durian dan lainnya. Jika wajah orang pingsan itu pucat paci, maka sebaiknya buat badannya lebih tinggi dari kepala dengan disangga sesuatu agar darah dapat mengalir ke kepala korban pingsan tersebut. Nah, jika muka orang yang pingsan itu merah, maka sanggah kepala dengan bantal atau sesuatu agar darah di kepala bisa mengalir ke tubuh secara normal. Nah, apabila si korban pingsan tadi muntah, nah maka sebaiknya meringankan kepalanya agar orang itu bisa keluar dengan mudah sehingga jalur pernapasan orang itu bisa lancar kembali. Nah, bila pakaian atau aksesoris yang dipakai di tubuh terlalu ketat, maka kita bisa mengendurkan agar darah dapat mudah mengalir dan korban mudah bernapas serta udara bisa menyegarkannya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya. Nah, yang pertama itu ada patah lengan bawah pergelangan tangan. Nah, cara pertolongan pertamanya yaitu letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga lengan membentuk sudut 90 derajat dengan lengan. Nah, lengan atas sedang telapak tangan rata di dada. Nah, siapkan 2 pembalut atau bidah yang dilengkapi dengan kain pengempuk, satu untuk membelat bagian dalam sedang yang lain untuk membelat bagian luar. Nah, usahakan pembelat tangan ke leher sedemikian rupa sehingga ketinggian ujung jari hanya 7,5 sampai 10 cm dari siku. Nah, adapun patah tulang lengan atas atau siku ke bahu, yaitu yang untuk pertolongan pertamanya yaitu ada letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam posisi sealamiah mungkin. Nah, letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan menempel perut. Nah, pasang satu pembelat atau bidah yang yang berlapis bahan empuk di sebelah luar lengan dan ikatlah dengan 2 jari kain di atas dan di bawah bagian yang lain. Yang terakhir yaitu patah tulang di paha. Nah, untuk patah tulang di paha yaitu sangat berbahaya. Tanggulangi shock dulu dan segera panggil dokter. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja penjelasan dari presentasi kami. Jika ada kesalahan maupun salah kata perbuatan, kami mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.